QC 1 unit mesin laminator hidrolis 520 ALC merek Novatec, Hendrido NNK Surabaya, tanggal 6 bulan 3 tahun 2025 untuk customer Mas Rian Azhari yang ada di Makassar. Oke Mas Rian, ini untuk unit mesinnya ya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Untuk yang pertama-tama kita beralih ke belakang. Untuk di bagian belakang di sini terdapat untuk tombol MCB ya, untuk on off-nya. Ini posisinya sudah on. Lalu di bagian bawahnya ini ada kabel yang tersambung langsung ke listrikan. Oke, ini untuk di bagian LCD-nya ya. Jadi ini saya jelaskan dulu untuk beberapa fiturnya, lalu kita coba running, lalu kita coba untuk mekanis kerjanya. Untuk yang pertama-tama kita sudah setting untuk panasnya ya, yang atas ini sekitar 100 derajat Celcius. Lalu untuk bagian kanan ini totaling perhitungan untuk panjang. Lalu ada paper length, ini untuk panjang kertas yang akan kita gunakan. Ada lap length, ini adalah space, jarak antara satu kertas dengan kertas yang lain ya. Di bagian bawah ada laminator, ini untuk pergerakan maju. Ada stop, berhenti, dan fallback untuk berjalan mundur ya. Oke, lalu di sini ada untuk motor speed. Ini merupakan kecepatan konveyornya nanti untuk ketika melaminasi. Jadi ini juga bisa diatur dari potensio yang berada di bodi sebelah kiri. Oke. Lalu kita beralih ke bagian tengah. Di sini ada 4 konveyor hijau yang nanti membantu menarik kertas atau maju ke depan sana ya. Ada 2 unlock pembatas sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini perhitungan bar untuk hidrolisnya ya. Nah, untuk settingannya ini kita bisa settingan di bagian hidrolisnya ini. Kita tinggal buka. Kita nanti tinggal ayunkan beberapa kali sampai nanti angkanya dia naik ya. Nah, ini cukup sekian untuk settingannya. Lalu kita kunci kembali. Nah, seperti ini Mas ya. Nah, lalu untuk di bagian atasnya kita bisa lihat di bagian atas ada bahan yang sudah terinstalasi ya. Untuk instalasi bahannya seperti ini. Lalu ada core untuk tempat bahannya ada 2, 1 dan di bagian belakang 2. Lalu di sini ada pisau perforasi yang untuk membantu nanti berjalannya fitur AutoCAD-nya ya. Lalu untuk yang di sebelah kanan, di sini ada fitur untuk pisau untuk memotong sisa bahan yang ada di sebelah kanan. Oke, kita beralih ke belakang. Nah, di sini ada roller ya. Jadi di sini roller untuk membantu mengeluarkan hasil dari laminasinya nanti ya. Ini juga ada settingannya. Oke. Lalu fitur di bagian kanan belakang ini ada tombol merah. Tombol merah ini untuk memajukan secara manual ya, untuk di bagian kertasnya untuk settingan AutoCAD-nya. Lalu ada tombol manual, ini untuk tombol AutoCAD-nya, maksudnya untuk pemotongan di bagian roller yang tengah ya. Ini ada roller tengah, lalu roller bagian belakang. Di tempat belakang di sini ada tempat untuk sisa hasil, maksud saya untuk hasil laminasinya yang bisa ditahan di bagian sini ya. Oke, ini juga bisa disetting nanti ya, naik turunnya ya untuk bagian atasnya. Lalu kita beralih ke sebelah kanan. Ini ada settingan untuk berputarnya atau menaikkan atau menurunkan bagian roller yang di tengah ya. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama, Mas Rian Azhari, ini saya akan coba running menggunakan bahan ya. Patina semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin laminasi hidrolis 520 ALC merek Novatec. Oke, jadi yang dimaksud ALC ini adalah Auto Land Cut ya. Mesin ini dilengkapi dengan fitur Auto Land yang terbaru dan fitur hidrolis untuk tekanan pada roller di bagian depan ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di mesin tersebut. Oke, untuk yang pertama, mesin ini dilengkapi dengan 4 konveyor hijau ya, yang nanti membantu untuk penarikan rollernya. Lalu ada unlock pembatas di sebelah kiri dan kanan, ini ya, kita bisa lihat. Lalu untuk lainnya, ini fitur line yang nanti bisa
penempatan kertasnya. Jika tertumpuk dia akan pembatasnya ya, jadi nanti bisa mengatur kertas yang masuknya satu persatu ya. Oke. Lalu untuk di sebelah kiri di sini terdapat LCD dengan fitur yang ada seperti roller heating untuk proses pemanasannya ya, itu di on kan lalu kita off kan. Nah, untuk menambahkan dan mengurangi itu ada tombol plus dan minus, itu untuk roller atas, dan untuk roller yang heating yang bawah ini untuk yang bagian roller bawahnya ya. Lalu di sebelah kanan ada total length, ini untuk perhitungan total panjangnya. Dan di bagian bawah ini terdapat paper length untuk settingan panjang kertas yang akan kita laminasi ya. Lalu di bagian bawahnya ada lap legnya, ini merupakan toleransi jarak antara satu kertas dengan kertas yang lain. Lalu di bagian bawah terdapat motor speed, yaitu kecepatan perputarannya yang bisa diatur di bagian sebelah kiri. Lalu terdapat tombol laminating, ini untuk berjalan maju yang warna hijau. Kita bisa klik lamination. Tetapi kita akan coba untuk tutup sensornya biar dia berjalan. Nah, ini berjalan maju ya. Nah, itu terdengar untuk suara AutoCAD-nya. Lalu di tengah ada tombol stop. Lalu sebelah kanannya ada file back untuk mundur ya. Nah, ini berjalan mundur. Oke. Lalu kita bergeser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan terdapat fitur hidrolisnya ya, untuk menurunkan bagian roller depan ya. Jadi ini kita tinggal buka, kita tinggal atur untuk tekanan hidrolisnya berada di bagian 2 sampai 3 bar ya. Ini kita coba cek. Kita naikkan untuk tekanan hidrolisnya dengan cara dipompa ya. Nah, ini dia naik. Untuk tekanan hidrolisnya di antara 2 dan 3. Oke, cukup. Setelah itu kita akan coba kunci kembali untuk hidrolisnya. Oke. Lalu untuk di sebelah kiri, di sini terdapat settingan putaran untuk meminimalis lengkungan ya. Ini kita bisa aplikasikan, kita putar di bagian sebelah sini. Nah, ini ya yang kita tunjuk seperti ini. Nah, ini nanti jika kita putar dia akan naik atau turun. Oke, lalu untuk yang di sebelah kirinya ini terdapat settingan untuk naik turunnya roller. Nah, ini kita naikkan, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, ini untuk yang bagian roller tengah. Nah, ini ya, ada pergerakan di bagian roller bawahnya. Oke, lalu di bagian atas terdapat untuk tempat core-nya ya. Ada 2, bagian depan dan belakang. Lalu mesin ini dilengkapi dengan fitur pemotong untuk merapikan. Nah, ini untuk fitur untuk merapikannya. Lalu satu lagi korporasinya ya, untuk membantu AutoCAD-nya. Nah, ini nanti diaplikasikan, dipasang di bagian bahan. Lalu di bagian paling belakang sendiri, di sini terdapat roller belakang 2, dan untuk AutoCAD secara manual ini tinggal kita aplikasikan aja ya untuk AutoCAD-nya. Lalu selanjutnya di bagian belakang di sini terdapat tray atau tempat untuk hasil bahannya ya, nantinya ketika hasil potongnya nanti dia bisa turun di bagian belakang ya, seperti ini. Oke. Lalu untuk di bagian bawah terdapat regulator yang akan tersambung pada kompresor nantinya ya. Ini untuk selang yang bening, ini nanti masuk ke bagian selang kompresor ya. Lalu terdapat MCB untuk on off nya.
dan fitur kabel powernya ya, nanti yang tertancap di bagian belakang sebelah kiri bawah. Lalu untuk di bagian depan bawah ini terdapat satu tempat core yang nantinya ketika kita menggunakan laminasi biasa tanpa AutoCAD, ini bisa langsung dibuat laminasi dua sisi sekaligus ya, tapi tanpa menggunakan AutoCAD. Jadi untuk core ini bagian bawah. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk instalasi pemasangan bagian bahannya yang ada di atas, lalu akan kita cobakan untuk running mesinnya. Oke, langsung saja saya akan cobakan untuk running mesinnya ya. Jadi di sini ada beberapa bahan yang akan saya coba. Oke, langsung saja kita akan coba untuk proses laminasinya. Nah, ini di sini kita bisa lihat untuk fungsi lainnya. Nah, dia menahan ya. Jadi agar tidak terjadi kertas masuk dua kali ya. Jadi ini prosesnya seperti ini. Ini fungsinya menahan ketika di ukurannya sudah menunjukkan panjangnya, dia akan kebuka ya untuk fungsi lainnya. Nah itu ya. Untuk kertas selanjutnya. Oke, kita akan coba cek hasilnya ya. Nah, ini untuk AutoCAD-nya. Oke, AutoCAD-nya berjalan dengan baik. Oke, kita akan coba cek untuk hasilnya ya. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk daya rekatnya ini menempel. Oke, yang lain kita coba cek yang lain. Oke, yang lain. Oke. Dan untuk ujung potongannya juga bagus ya, terlihat semua rata. Oke ya. Kita cek untuk daya rekatnya. Ya, sobek ya. Jadi tandanya untuk daya rekatnya dia nempel ke kuat. Nah, ya. Oke. Oke ya. Oke, hasilnya bagus. Oke, jadi untuk auto lane-nya berfungsi seperti tadi ya, untuk ketika running. Jadi dia untuk menahan kertas selanjutnya agar dia tidak selip ya. Nantinya bisa mengatur jarak antara kertas satu dan kertas yang lain. Untuk settingan naik turunnya kita bisa lihat nanti dari sini settingannya. Ini dua baut ini kita bisa setting untuk naik atau turunnya, dan untuk delay-nya kita bisa cek di bagian display-nya ya. Jadi ini berhubungan dengan lap length-nya ya. Jadi satu kesatuan atau satu komposisi dengan lane-nya ini ya. Oke, demikian untuk tutorial mesin laminasi hidrolis 520 ALC merek Novatek.